Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Sekarang hari ini kita belajar IPS kelas 8 dengan saya Arif Hidayat. Hari ini kita belajar IPS-nya itu masih bab pertama. Bab pertama itu apa? Ya, maaf. Itu bab pertama pembahasannya adalah interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ini subtabnya. Kita belajar dulu. Ini bab harus tahu. Nah, ini negara-negara anggota ASEAN itu ada apa saja. Nah, di sini. Nah, ini ada beberapa negara anggota ASEAN. Nah, di sini sudah terlihat peta. Dan peta ini sudah ditandai anggota-anggota ASEAN-nya. Mungkin yang kuning ini yang paling gede, ada negara kita sendiri, ada Indonesia. Satu, Indonesia. Kedua, ini yang paling kecil, ada Singapura. Lalu ada Malaysia. 3, ada Brunei Darussalam 4, Filipina 5, terus ada Vietnam 6, Kamboja 7, Laos 8, Thailand 9, 10 ada Myanmar, ada 10 anggota negara ASEAN di sini. Ini semua negara ASEAN ini. Jadi ASEAN itu apa sih? Jadi ASEAN itu bisa kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nations. Jadi persatuan negara-negara Asia Tenggara. Jadi negara-negara Asia Tenggara ini membuat organisasi untuk saling bekerja sama. Ini di sini. Lalu interaksinya bagaimana antar negara-negara ASEAN? Kenapa sih bisa berinteraksi? Karena negara ASEAN itu punya faktor pendorong kerjasama yang bagus. Satu, karena kita punya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Lah kok bisa menjadi faktor pendorongnya? Untuk bisa saling melengkapi produksi antar negara gitu. Agar kita bisa bersaing sama negara-negara maju lainnya seperti negara-negara yang ada di benua Eropa atau benua Amerika atau negara-negara Asia Timur seperti Cina, Korea, dan Jepang yang sudah maju dulu. Dan kedua, ada kesamaan dan perbedaan wilayah. Ini karena wilayah kita dekat, jadi kerjasamanya lebih mudah. Kita mau kirim-kirim barang juga lebih. Dan berikutnya ini interaksi antar negara-negara ASEAN. Ini bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, kerjasama itu ada beberapa bentuk ya. Jadi untuk ASEAN, yang pertama itu ada bidang sosial budaya, lalu ada bidang politik keamanan, lalu ada bidang pendidikan. Nah, ini. Jadi untuk bidang sosial budaya itu ada banyak. Ini saya kasih contoh dua yang mungkin terkenal saja. Bidang sosial budaya itu yang pertama ada SEA Games. Nah, jadi pesta olahraga SEA Games. Jadi ada kayak Olimpiade. Kalau Olimpiade itu kan satu bumi, besar sekali. Kalau SEA Games ini pesertanya hanya orang-orang ASEAN saja. Ini pesta SEA Games. Lalu ada ASEAN Tourist Agreement. Jadi perjanjian tourism ASEAN. Jadi agar turisnya ini bisa lebih maju. Kita kan negara-negara ASEAN tadi kita tahu itu berada di garis ekuator. Jadi kita punya iklim tropis. Jadi cocok sekali untuk turisme. Negara kita bagus, tetangga kita juga negara-negara yang bagus, kita perjanjian turisme di sini untuk bidang sosial budayanya. Lalu kedua ada bidang politik dan keamanan. Yang pertama ada traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Jadi misalkan ada orang membuat kesalahan yang dipidana terus kabur keluar negeri gitu istilahnya. Misalkan katakanlah kita kabur ke Singapura, tapi kan kita punya ini traktat bantuan hukum timbal balik. Jadi orangnya bisa ditangkap di Singapura sama polisi Singapura terus dikembalikan ke Indonesia karena kita punya perjanjian ini. Lalu ada konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Jadi kita saling bantu di sini. Karena kan meskipun kita membuat kesalahan dalam negeri kita, misalkan saya membuat kesalahan di negeri kita, terus saya kabur ke luar negeri. Nah, polisi Indonesia itu nggak bisa ngejar saya ke luar negeri. Nah, caranya bagaimana? Kita harus punya hubungan baik dengan negara tersebut agar negara tersebut mau mengeluarkan polisinya untuk menangkap saya yang ada di negara tersebut untuk dikembalikan ke Indonesia. Contohnya seperti itu. Terus di bidang pendidikan ini ada dua. Yang pertama beasiswa belajar antar negara. Jadi pertukaran pelajar. Jadi seperti itu.
Dan bidang bidang selanjutnya itu ada ASEAN Council of Teacher Convention. Jadi pertemuan guru-guru ASEAN untuk memajukan bagaimana sih pendidikan Indonesia itu dan negara-negara lain supaya lebih bagus dan tidak kalah sama negara-negara lain. Setelah itu kita belajar tentang pengaruhnya. Kira-kira pengaruh kerjasamanya kayak apa? Yang pertama, di bidang ekonomi itu kita adakan MEA. MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi pasar bebas, pasar yang perdagangan internasionalnya itu tidak boleh ada biaya tambahan lagi. Nah, nanti dipelajari di bab selanjutnya. Jadi perdagangan internasional itu tidak ada biaya tambahan lagi. Jadi harganya murni, nggak ada campur tangan pemerintah, persaingannya lebih baik. Nah, ini MEA. Jadi hanya wilayah ASEAN tok ini ASEAN. Berikutnya di bidang sosial itu ada bantuan kemanusiaan. Contohnya dulu Indonesia pernah kena tsunami tahun 2004. Itu negara-negara tetangga juga bantu. Terus mungkin tahun kemarin itu ada pengungsi dari Rohingya Myanmar. Terus mereka kabur, mereka ngungsi, ya kita bantu orang-orang Rohingya. Sekarang orang-orang Rohingya juga banyak yang ngungsi di Aceh. Terus yang bidang budaya ada festival budaya ASEAN. Nah ini jadi kayak panggung-panggung budaya di negara-negara lain. Terus kedubes kedutaan besar itu sering mengadakan festival budaya di negara-negara lain untuk saling mengenal. Jadi bisa memajukan turisme juga. Lalu yang terakhir ada di bidang politik. Di bidang politik ini ada yang unik, yaitu sengketa wilayah. Jadi seperti negara-negara itu juga rebutan sama wilayah. Nah, jadi sengketa wilayah contohnya dulu Indonesia pernah sengketa sama Malaysia di Pulau Sipadan dan Likitan. Nah itu kita nggak sampai perang sama Malaysia, cuma ada negosiasi saja, musyawarah seperti itu, akhirnya selesai dan sebagainya. Jadi karena ada ASEAN ini, kita ada masalah nggak harus perang, bisa diselesaikan secara damai. Seperti itu.